Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dosen Berhijrah. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang gambaran umum persiapan SKB CPNS dosen untuk tahun ini. Jadi untuk video sebelumnya kita lebih fokus ke praktek mengajar yaitu micro teaching dengan porsi 20%. Nah, untuk video kali ini kita juga akan masih membahas tentang praktek mengajar, tapi juga kita akan bahas sedikit tentang keenam aspek yang lain, yaitu mulai dari etika dan tridharma perguruan tinggi, kemudian literasi bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, dimensi psikologi wawancara, dan praktek mengajar. Oke, baik, sebelumnya saya doakan semoga semua teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran dan kemudahan hingga menjadi ASN tahun ini. Amin. Oke, baik, teman-teman, untuk persiapan SKB dosen yang pertama bisa dilihat di sini, yaitu yang pertama ada etika dan tridharma perguruan tinggi, ya. Etika dan tridharma perguruan tinggi. Nah, kalau berbicara tentang tridharma, maka tentu yang dimaksud adalah pengajaran, apalagi penelitian, dan pengabdian, ya, pengabdian kepada masyarakat. Nah, ketiga aspek inilah yang menjadi tridharma PT. Nah, untuk etika dan tridharma perguruan tinggi di formasi tahun lalu, seingat saya itu tidak spesifik membahas tentang undang-undang. Misalnya, undang-undang apa yang mengatur tentang tridharma perguruan tinggi, ataupun yang spesifik membahas di tiap semester bobot pengajaran harus berapa, penelitian berapa, pengabdian berapa, berapa SKS yang harus dipenuhi dalam setiap semester, berapa KUM yang harus terpenuhi, dan seterusnya. Seingat saya, saya tidak tahu ya apakah soalnya random atau bagaimana, yang jelas seingat saya untuk tridharma perguruan tinggi ini yang saya dapatkan soalnya itu tidak spesifik membahas tentang hal-hal yang detail. Jadi saran saya teman-teman bisa membaca sebanyak mungkin referensi tanpa harus fokus menghafalkan undang-undang ataupun detail yang spesifik. Ya, kalaupun dihafalkan ya itu tentu lebih bagus, tetapi saat saya dulu itu tidak ada yang terlalu spesifik. Ya, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, literasi bahasa Inggris. Ya, untuk soal bahasa Inggris ini, literasi bahasa Inggris seingat saya yang paling banyak masuk juga itu bacaan. Ya, bacaannya agak panjang, kemudian kita diminta untuk mencari inti dari bacaan itu, ya. Karena saya agak kurang di bahasa Inggris, maka untuk tahun lalu saya juga lebih banyak memporsirkan untuk belajar bahasa Inggris, walaupun ya skor yang saya dapatkan agak rendah di aspek bahasa Inggris itu, tetapi saya tanyakan ke teman-teman yang lain juga yang memiliki kemampuan bahasa Inggris juga, ya menurut mereka untuk bahasa Inggris itu di SKB yang kemarin itu memang terbilang susah, ya. Jadi saran saya bagi teman-teman yang merasa agak kurang di bahasa Inggrisnya bisa memporsir lebih banyak di soal-soal literasi bahasa Inggris. Nah, kemudian yang ketiga ada penalaran dan pemecahan masalah dengan porsi 20%. Nah, untuk yang ketiga, penalaran dan pemecahan masalah. Ya, jadi kalau berbicara tentang nalar dan memecahkan masalah berarti ada semacam kasus yang diberikan, ya. Dan seingat saya yang paling banyak bentuk soal yang masuk di
di aspek ketiga ini, yaitu penalaran dan pemecahan masalah, yaitu disajikan grafik dan tabel, ya. Ada grafik dan tabel yang disajikan, lalu kita diminta untuk menganalisis, kemudian mencari data yang diminta pada soal berdasarkan grafik dan tabel itu. Ya, grafik dan tabelnya juga biasa, hanya saja ya panjang, ya. Grafiknya ada agak banyak lah, tabelnya juga agak panjang. Jadi bukan hanya mencari data yang ada di grafik dan tabel, maksudnya yang tertulis di grafik dan tabel, tetapi juga dibutuhkan analisis, ya. Dibutuhkan juga semacam analisis dalam pengerjaan grafik dan tabel. Misalnya ada angka yang dimasukkan atau yang tertulis di grafik dan tabel, soalnya mencari data yang tidak ada di grafik atau tabel itu. Setidaknya ya tentu teman-teman harus melakukan perhitungan, ya. Tapi saya kira itu tidak terlalu susah untuk penalaran dan pemecahan masalah, hanya saja ya karena bentuknya panjang, soalnya panjang, maka tentu teman-teman harus konsentrasi. Kemudian yang keempat adalah dimensi psikologi, ya. Yang keempat adalah dimensi psikologi. Dimensi psikologi ini seingat saya ini tidak terlalu susah juga, ada pernyataan setuju dan tidak setuju. Lagi-lagi teman-teman harus konsentrasi, ya. Oh iya, untuk keempat aspek ini, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, bedanya pada saat SKD teman-teman bisa memilih mau mengerjakan yang mana dulu, apakah mengerjakan TIU, TKP atau TWK. Tapi itu SKD. Ya, teman-teman bisa mengerjakan TIU, TWK atau TKP. Nah, tetapi pada saat SKB seingat saya itu soalnya random. Maksudnya bisa saja teman-teman mendapatkan teman-teman mendapatkan etika dan tridharma perguruan tinggi, tetapi peserta lain dia muncul di layar komputernya langsung soal bahasa Inggris. Peserta lain misalnya langsung muncul dimensi psikologi. Seingat saya seperti itu. Pada saat SKB seperti itu, ya, random. Dan jadi artinya tiap-tiap peserta berbeda mendapatkan giliran mengerjakan soal yang berbeda, ya. Kemudian selanjutnya untuk wawancara dan praktek mengajar. Saya kira untuk kedua aspek ini, yaitu wawancara dan praktek mengajar. Wawancara dan praktek mengajar itu ada bahasan tersendirinya, ya, di praktek mengajar. Praktek mengajar sebelumnya juga saya sudah bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa cek. Saya sudah share beberapa tips sederhana tapi juga cukup penting untuk teman-teman pahami terkait persiapan micro teaching atau praktek mengajar. Nah, hanya saja ada di kolom komentar yang menanyakan tentang di praktek mengajar itu apa-apa yang perlu dipersiapkan, khususnya untuk perangkat pembelajarannya, yaitu RPS dan SAP. Sama juga di Telegram, lagi-lagi itu terus yang ramai. Bagaimana teman-teman menyusun RPS dan SAP. Nah, saran saya untuk waktu yang singkat ini, teman-teman jangan terlalu fokus untuk memusingkan apakah harus mengikuti template RPS dan SAP yang terbaru, apakah harus mengikuti bentuk format dari perguruan tinggi tujuannya. Itu tidak terlalu maksud saya bukan sesuatu yang fundamental, ya, bukan sesuatu yang sangat mendasar. Yang jelas teman-teman menyiapkan RPS dan SAP walaupun bentuknya tidak sesuai template yang digunakan di perguruan tinggi tersebut, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga yang selalu ramai adalah pemilihan materi.
memilih materi, ya materi yang tentu materi yang ditampilkan baik di slide PPT ataupun yang dibawakan ya, atau yang diajarkan. Nah, saran saya memilih materi yang sederhana, yaitu materi yang sederhana, kemudian teman-teman merasa menguasai itu dan memungkinkan untuk ada improvisasi di dalamnya. Nah, kemudian teman-teman tidak usah terlalu memikirkan karena teman-teman mendaftarkan diri sebagai dosen maka harus menguasai semua materi. Itu tidak perlu seperti itu. Misalnya teman-teman malah khawatir, saya harus memilih materi yang misalnya kedalaman materinya cukup dalam. Misalnya memilih materi yang ada di semester akhir misalnya, atau semester menengah ke atas, supaya terlihat keren, supaya terlihat menguasai materi. Itu tidak perlu seperti itu ya. Teman-teman bisa memilih materi yang sederhana. Yang jelas teman-teman menguasai itu, teman-teman enjoy membawakannya, memudahkan untuk berimprovisasi, memudahkan untuk menimbulkan feedback dan seterusnya. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, saya perlihatkan dulu untuk slide PowerPoint saya ya, atau materi yang saya pilih pada saat SKB. Nah, ini dia. Nah, materi yang saya pilih pada saat SKB itu ini sederhana sekali, tentang perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom. Nah, kalau teman-teman mencari tahu sebenarnya perkembangan teori perkembangan atom ini atau perkembangan teori atom ini itu tidak bukan hanya ada di semester 1, artinya pelajarannya yang dasar, akan tetapi juga materi ini sebenarnya sudah ada di SMA ya, sudah didapatkan di SMA. Artinya apa? Teman-teman tidak harus memilih materi yang betul-betul susah, atau mungkin menurut teman-teman itu keren, atau mungkin menurut teman-teman itu membutuhkan materi pemahaman yang dalam ya. Jadi saya memilih ini materi perkembangan teori atom, walaupun materinya sederhana tapi ya menurut saya cukup menarik karena dibawakan bisa dengan enjoy, kemudian memudahkan untuk menerangkan, bisa diberikan gambaran dalam kehidupan sehari-hari, atau yang biasa disebut dengan kalau pokoknya mudah dibawakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memudahkan untuk berimprovisasi, memudahkan untuk adanya feedback atau umpan balik antara saya dengan peserta. Ya, contohnya kalau peserta maksudnya adalah penilai atau yang menguji kita pada saat micro teaching. Nah, maksud saya teman-teman tidak usah pusing dalam memilih materi. Jadi saran saya segera tentukan materinya sekarang. Jangan terlalu lama memikirkan mau memilih materi apa, mau menuliskan RPS sesuai format yang mana. Teman-teman jangan menghabiskan waktu di situ. Teman-teman membutuhkan terlalu banyak hal yang perlu dipertimbangkan selain dalam pemilihan materi. Ya. Kemudian untuk materi ini saya bawakan atau saya tuliskan dalam bahasa Inggris, namun dibawakan dalam bahasa Indonesia. Teman-teman juga bisa mengikuti itu, atau kalau mau full bahasa Inggris, slide-nya dalam bentuk bahasa Inggris itu bisa. Slide-nya bahasa Inggris dibawakan juga dalam bahasa Inggris, itu juga tentu mendapatkan poin plus. Oh iya, kebetulan saya tidak ditentukan materinya pada saat micro teaching, itu tidak ditentukan materi, maksudnya peserta diberikan kebebasan untuk memilih materi. Jadi saya memilih materi yang sederhana. Nah, bisa saja teman-teman ditentukan materinya ya, sesuai kajian ilmu yang teman-teman pilih. Makanya persiapkan saja. Tetapi saran saya tetap siapkan materi yang menurut teman-teman enjoy untuk diajarkan nanti. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk materinya, ya tentu teman-teman jangan lupa aspek dalam micro teaching itu ada pembuka, ada isi, dan penutup. Ya. Oke, baik, saya kira singkat saja untuk video kali ini, tips yang sangat sederhana namun menurut saya juga cukup penting untuk
teman-teman pahami sebagai modal atau bekal dalam amunisi untuk penguatan mental teman-teman dalam menyongsong tes SKB dosen tahun ini. Saya doakan semoga teman-teman semua yang menonton video ini diberikan kelancaran dan kemudahan hingga menjadi ASN tahun ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang persiapan SKB dosen dengan tips yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.